Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3, saya Preknandia Ladina dan rekan saya Sri Wulansari Adi Pandur Hasesda. Kali ini akan membahas mengenai bab 5 dalam buku, yaitu yang berjudul Apa yang salah dengan praktik terbaik tata kelola perusahaan. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai subbab-subbab pengantar, lalu evolusi konsep perusahaan, dan yang terakhir ketidakpastian independensi audit. Mulai dari nanti kita akan menjelaskan mengenai pengertian tata kelola perusahaan, lalu sampai ke asal-usul politik konsep perusahaan, dan sampai komite audit Inggris yang berkonflik. Seperti itu. Yang pertama, tata kelola perusahaan itu merupakan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam perusahaan. Apakah tujuannya untuk keuntungan atau bukan untuk keuntungan. Praktik yang secara luas dipromosikan sebagai terbaik dalam tanda kutip untuk perusahaan publik atau disebut juga dengan korporasi. Yang selanjutnya di dalam buku ini akan disebut dengan istilah korporasi. Korporasi menarik investor dengan harapan memberikan keuntungan ekonomi. Hasil ekonomi dapat memberikan satu dasar untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan kekuasaan perusahaan. Tetapi baik investor maupun pemerintah dapat memiliki masalah lain seperti ketekunan, itikat baik, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dari mereka yang menjalankan kekuasaan. Kekuasaan perusahaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan perusahaan dapat dilakukan oleh direktur, pejabat, pemegang saham dominan, dan pemangku kepentingan lainnya seperti serikat pekerja, bankir, pemasok utama, dan pelanggan. Penentu dasar dari kekuasaan perusahaan itu adalah hukum negara dan negara bagian, piagam perusahaan, persyaratan daftar bursa keamanan, regulator, dan pemangku kepentingan yang berpengaruh. Selanjutnya mengenai mendefinisikan tata kelola yang baik. Jadi tata kelola itu berkaitan dengan praktik, proses, atau kinerja ekonomi. Berkaitan juga dengan kebutuhan untuk mengenali berbagai masalah dan tujuan perusahaan, seperti yang sebagian besar diakui oleh hukum. Dan kriteria yang digunakan untuk menilai tata kelola yang baik, lalu tata kelola yang baik juga tergantung dari perusahaan yang menjalankannya. Dapat disimpulkan di buku bahwa good governance merupakan kemampuan korporasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dengan tetap meminimalkan keterlibatan hukum atau regulator dalam melindungi dan memajukan kepentingan stakeholders korporasi dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, mengenai kriteria tata kelola yang baik dari ilmu pengetahuan alam. Berawal dari teori cybernetics yang dipopulerkan oleh Wiener pada tahun 1948, ini mengatakan bahwa kendali dan komunikasi pada hewan dan mesin. Lalu Stafford Beer pada tahun 1960-an dan 1970-an menerapkan cybernetics ini ke dalam desain dan manajemen organisasi sosial. Jadi cybernetics ini menggambarkan publikasi produktifnya sebagai cybernetika manajemen, penelitian operasi, ilmu manajemen, atau ilmu sistem. Sistem manajemen yang diatur di cybernetics ini sebagai hierarki komando dan kendali. Lalu selanjutnya, pemerintahan perusahaan yang dipopulerkan oleh Trigger pada tahun 1984 ini untuk menggambarkan tata kelola hierarki manajemen. Dan selanjutnya, mengenai grounding organization design dalam ilmu alam untuk memungkinkan sibernetika digambarkan sebagai ilmu pemerintahan. Di Turnbull pada tahun 2002 untuk menentukan bagaimana perusahaan dapat menjadi pemerintahan sendiri dengan dasar yang paling tepat diandalkan. Lalu ada 3 hukum kodrat yang terkait, yaitu keandalan komunikasi, kontrol, dan pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi, kontrol, dan pengambilan keputusan dapat dibuat seandal yang diinginkan perusahaan
dengan meningkatkan masing-masing dari 3 hukum kodrat ini. Seperti contohnya jumlah saluran komunikasi, lalu adanya agen kontrol, dan adanya pusat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir berkaitan dengan penggunaan koregulator untuk mengontrol kompleksibilitas. Maksud saya kompleksitas. Selanjutnya terkait dengan teori-teori non-hierarkis, ini berawal pada tahun 1990-an, para sarjana mulai mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan mengembangkan teori-teori organisasi non-hierarkis. Ratner pada tahun 1992 menyatakan, saya tidak tahu penelitian teoritis sampai saat ini yang membandingkan efisiensi relatif dari organisasi hierarkis dan non-hierarkis dalam model umum. Lalu Zingales pada tahun 2000 juga menyatakan, teori yang ada tampaknya sangat tidak efektif dalam membantu kami mengatasi jenis perusahaan yang baru muncul. Jenis perusahaan yang baru muncul ini dijelaskan sebagai perusahaan non-hierarkis, termasuk perusahaan dengan tata kelola jaringan. Sehingga Jones DKK menjelaskan tata kelola jaringan muncul karena kebutuhan kompetitif dalam ilmu industri yang lebih dinamis dan kompleks. Yang terakhir itu adanya TBA dan TCE. Ini merupakan kerangka kerja untuk menganalisis dan membandingkan organisasi non-hierarkis dengan perusahaan yang diatur jaringan muncul dari kemajuan teknologi. Berawal dari Cochrane pada tahun 1997 dan 2000, ia adalah kepala ilmuwan di British Telecom Research Laboratories, mengukur tingkat maksimum di mana manusia dapat menerima dan mengirimkan data dalam bentuk bit dan byte yang digunakan untuk menggambarkan jaringan elektronik. Menghasilkan keterbatasan manusia ini membatasi kemampuan organisasi yang lebih kompleks untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Sehingga munculnya TBA atau kepanjangan dari Transaction Type Analysis dan TCE atau kepanjangan dari Transaction Cost Economics. TBA itu menyediakan cara untuk menjelaskan rasionalitas yang dibatasi dan kebutuhan perusahaan multidivisional untuk meminimalkan informasi yang berlebihan. Penjelasan dari Turnbull pada tahun 2000. Sebagai contoh, TBA ini untuk mengurangi beban informasi yang berlebihan pada manajer senior dengan menguraikan tenaga kerja pembuat keputusan menjadi berbagai macam divisi, khusus seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dan TBA ini memberikan dasar untuk menjelaskan mengapa perusahaan ada dan bagaimana menciptakan struktur yang paling efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya terkait dengan TCE atau Transaction Cost Economics, ini didasarkan pada biaya transaksi yang dibangun secara sosial yang sulit diidentifikasi dan tidak mungkin diukur tanpa membuat asumsi tentang kontribusi relatif dari biaya tetap dan variabel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka evaluasi tata kelola yang baik. Menurut Ratner pada tahun 1992, TBA menyediakan kerangka kerja untuk membandingkan efisiensi relatif dari organisasi hierarkis dan non-hierarkis. TBA telah digunakan untuk menunjukkan keunggulan kompetitif tata kelola jaringan, seperti yang ditemukan di koperasi yang dikendalikan pemangku kepentingan dengan banyak dewan. TBA juga memperkenalkan dekomposisi tenaga kerja pengambilan keputusan untuk meminimalkan informasi yang berlebihan oleh CEO dan direktur perusahaan yang diatur oleh Dewan Kesatuan. Kondisi presiden untuk meningkatkan tata kelola mandiri dan tata kelola yang baik adalah pembagian kekuasaan, pengawasan, dan keseimbangan yang dapat diperkenalkan oleh tata kelola jaringan untuk memperkenalkan a new way to govern. Tetapi konsekuensinya adalah bahwa perusahaan yang kompleks tanpa beberapa dewan yang dirancang dengan tepat kurang dapat mengatur dirinya sendiri.
dan dengan demikian kurang dapat mewakili praktik terbaik. Masalah terkait perusahaan yang diatur oleh Dewan Tunggal juga adalah berbagai konflik kepentingan untuk direksi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai evolusi konsep perusahaan. Ini berkaitan dengan asal mula konsep perusahaan di Inggris, Eropa kontinental, dan Amerika Serikat, yang nantinya akan menjelaskan bagaimana praktek-praktek sebelumnya memberikan tata kelola yang lebih baik, lalu menjelaskan bagaimana praktik-praktik tersebut hilang, dan menjelaskan bagaimana penggunaannya menciptakan masalah ketika struktur dan hubungan kelembagaan baru berkembang. Yang pertama yaitu asal-usul politik konsep perusahaan. Di Inggris, tentang korporasi berkembang sebagai sarana bagi penguasa dengan kekuasaan untuk mendelegasikan beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri ke kota, serikat, biara, dan universitas. Di Amerika Serikat, pada awalnya membatasi kehidupan piagam perusahaan dan sifat kepemilikan mereka. Hal ini membatasi kemampuan korporasi untuk digunakan kembali sebagai instrumen kolonisasi, yang sudah dijelaskan oleh Grossman dan Adams pada tahun 1993. Dan di Eropa kontinental, dikembangkan kemudian untuk alasan komersial melalui hukum umum, sehingga adanya The Corporate of London, yang berawal dari piagam yang diberikan oleh Raja William the Conqueror pada tahun 1067 yang memungkinkan warga London untuk mendapatkan beberapa kekuatan pemerintahan sendiri. Untuk alasan yang sama, kedaulatan memberikan piagam kepada biara, badan pemerintahan, daerah lainnya, dan universitas. Lalu, Paus memberi restu pada tahun 1594 untuk membagi perdagangan internasional antara Spanyol dan Portugis. Dan penguasa Inggris membalas dengan mengeluarkan piagam yang memberikan hak monopoli bagi warganya untuk berdagang atau melebarkan sayapnya di tanah asing tertentu. Di dalam Eropa kontinental ini juga tidak seperti perusahaan hukum sipil Inggris dengan kehidupan tidak terbatas. Perusahaan Eropa kontinental diciptakan oleh Akta Asosiasi Hukum Umum untuk tujuan komersial yang memberikan batasan waktu pada keberadaan mereka. Akta asosiasi menciptakan kewajiban terbatas bagi manajer dengan mengharuskan perusahaan dilikuidasi jika tidak memiliki modal yang memadai untuk menutupi hutang yang menjadi tanggung jawab manajer berdasarkan hukum umum. Pemimpin investor membentuk apa yang sekarang disebut Dewan Pengawas untuk menunjuk manajer. Jadi, di sini memungkinkan investor untuk melikuidasi kepemilikan mereka tanpa perlu bursa saham. Kelangsungan operasi bergantung pada investasi kembali pemegang saham di entitas penerus. Hal ini membuat manajer bergantung pada investor untuk dipekerjakan kembali dan menciptakan insentif yang menarik bagi manajer untuk menjaga investor. Lalu hal ini juga memberikan insentif bagi pengelola untuk menghindari resiko kerugian. Dan dengan cara ini mereka menghindari tanggung jawab pribadi dengan tidak menimbulkan hutang. Selanjutnya terkait dengan audit praktik terbaik. Undang-Undang Perusahaan Saham Gabungan pada tahun 1844 pertama kali menetapkan kemampuan sekelompok investor untuk membentuk korporasi tanpa tindakan khusus Parlemen Inggris. Undang-undang tersebut membuat ketentuan untuk satu atau lebih pemegang saham, tidak harus akuntan, untuk melakukan audit wajib tahunan. Auditor ditunjuk oleh dan dilaporkan kepada pemegang saham, tetapi dibayar oleh pemerintah melalui komisaris perbendaharaan. Perusahaan diharuskan mengganti biaya audit pemerintah. Dan pengaturan ini menghindari konflik kepentingan yang tidak dapat dipertahankan untuk direktur dan auditor yang diberlakukan oleh apa yang disebut praktik terbaik dari Kode Gabungan tentang Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2003 di Inggris dan Sarbanes-Oxley Act atau disingkat dengan SOX di Amerika Serikat.
Sifat konflik ini paling baik dijelaskan dengan mempertimbangkan standar etika modern, misalnya mengizinkan mereka yang dinilai untuk memilih dan membayar hakim tidak dapat diterima. Tetapi kode gabungan dan SOX hanya menetapkan hubungan ini dengan direktur yang memilih dan membayar mereka yang menilai laporan keuangan mereka. Lalu Undang-Undang Klausul Perusahaan Inggris tahun 1845 memberikan wewenang kepada auditor pemegang saham terpilih untuk menyewa akuntan, yang dijelaskan pada O'Connor pada tahun 2004. Tindakan ini mensyaratkan akun dan neraca yang diaudit untuk diajukan untuk pemeriksaan publik di register pemerintah. Selanjutnya, mengenai independensi auditor menyesatkan. Bahkan dengan konflik yang teridentifikasi sejauh ini, regulator di seluruh dunia mengizinkan auditor untuk membuktikan bahwa mereka independen. Penggunaan kata independen dalam konteks ini menyesatkan masyarakat investor umum yang tidak terbiasa dengan kemampuan pengacara untuk pemahaman kata yang diterima. Beberapa yurisdiksi Eropa kontinental menghindari konflik dengan mengizinkan pemegang saham untuk memilih dewan kedua yang dibentuk secara independen dari direktur yang dimintai pertanggungjawaban. Dewan kedua menjadi komite audit pemegang saham untuk menghindari konflik antara direktur dan auditor. Jadi, fakta bahwa auditor dapat membuktikan independensi mereka mengungkapkan sejauh mana profesi mereka telah menangkap UU dan regulator. Lalu, Turnbull pada tahun 2000 memperkenalkan Komite Audit Pemegang Saham untuk sebuah perusahaan startup Australia pada tahun 1988. Hal ini dicapai dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan dalam konstitusi perusahaan yang dapat dilakukan tanpa mengubah hukum Australia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Wulan Adi. Terima kasih Mbak Nadia untuk penjelasannya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nadia tentang evolusi dari tata kelola perusahaan. Selanjutnya di sini adalah bagaimana praktek audit terdegradasi. Jadi terdegradasi yang dimaksud di sini adalah praktek audit itu sendiri semakin menurun. Sampai pertengahan abad 19, perusahaan AS pada dasarnya itu diaudit langsung oleh warga negara dan diatur oleh Badan Legislatif Negara Bagian. Ini menurut Grossman dan Adams 1993. Hal, hal ini terjadi pada saat pemegang saham memilih direktur berdasarkan satu suara per investor yang demokratis daripada dengan satu suara per saham plutokratis. Jadi yang dimaksud dengan plutokratis di sini adalah pemilihan sistem pemerintah yang berdasarkan atas kekayaan atau kekuasaan. Kemudian Mahkamah Agung di sini memutuskan pada tahun 1834 bahwa konstitusi perusahaan dengan satu suara per saham adalah ilegal. Di sini ditulis menurut Don Levy 1998. Namun karena adanya interest lain ataupun ada interest untuk kepentingan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, seringkali membuat keputusan hakim berubah sehingga membatalkan keputusan ini. Jadi yang sebetulnya satu suara per saham yang tadinya disebut ilegal saat ini menjadi legal. Dan saat ini perusahaan besar seperti New Corporation Limited dan Google dapat menerbitkan saham biasa tanpa hak suara. Kemudian bentuk degradasi yang lainnya di sini adalah pengawasan dan regulasi demokratis lokal yang intens dari perusahaan-perusahaan AS dikesampingkan oleh pertumbuhan dan pengaruh perusahaan-perusahaan besar yang muncul pada akhir abad 19. Pemegang saham yang kuat menurut Friedman 1973 mengatakan bahwa membeli dan menjual pemerintah seperti hakim. Jadi seperti tadi ketika ada interest lain berdasarkan kekuasaan ataupun kekayaan membuat keputusan tersebut dapat dibeli. Sehingga negara-negara bersaing satu sama lainnya untuk memperkenalkan kondisi yang lebih liberal bagi perusahaan untuk memperoleh piagam dan beroperasi. Seperti yang dicatat oleh O'Connor pada tahun 2004, hal ini menciptakan perusahaan berlomba menuju dasar, sehingga disebutlah yang tadi menjadi terdegradasi.
Akibatnya pada awal abad ke-20 hanya sedikit negara yang mewajibkan perusahaan untuk menyajikan akuntabilitas atau laporan keuangannya atau menunjuk auditor untuk perusahaannya. Akibatnya lebih dari 30% perusahaan yang dikutip di Bursa Efek New York selama ledakan ekonomi mulai dari tahun 1925 hingga 1929 tidak menyediakan laporan keuangan. Bahkan ketika perusahaan tidak menerbitkan akun, beberapa direktur non-eksekutif pun masih berkomitmen tidak masalah. Ini menurut Guthrie dan Trumbull pada tahun 1995. Selanjutnya, Mbak Nan. Selanjutnya. Kemudian di sini evolusi selanjutnya yaitu adalah kebingungan praktik audit AS dan Inggris. Jadi ada perbedaan praktik audit AS dan Inggris sendiri. Pada tahun 1933, Kongres AS membentuk Security and Exchange Commission atau SEC dengan undang-undang yang juga mewajibkan perusahaan untuk mengaudit akun atau laporan keuangan tersebut saat menerbitkan saham antar negara. Persyaratan audit AS dimodelkan pada ketentuan prospektus dari Undang-Undang Perusahaan Inggris pada tahun 1929. Sedangkan Undang-Undang Inggris sendiri, prospektus Undang-Undang Inggris tidak mensyaratkan neraca. Jadi di Inggris itu hanya mensyaratkan untuk laporan laba rugi yang bersertifikat untuk 3 tahun sebelumnya. Jadi tidak untuk yang 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. 3 tahun sebelumnya dirasa sudah cukup, bahkan hanya untuk laporan laba rugi. Itu menurut O'Connor tahun 2004. Informasi prospektus Inggris berkaitan dengan kinerja ekonomi perusahaan untuk melindungi investor. Ini berbeda dari peran hukum atau audit Undang-Undang Inggris Raya. Maka dari itu, neraca yang diberikan cukup dari yang 3 tahun sebelumnya. Selanjutnya, Mbak Nan. Kemudian di sini yang pertama kebingungan praktik audit AS dan Inggris. Kalau untuk di Inggris di sini dia cenderung dalam menentukan siapa auditornya di sini adalah berperan dari pemegang saham, anggota, dan laporan audit yang ditunjuk. Jadi yang menunjuk siapa yang harusnya menjadi auditor di Inggris di sini adalah pemegang saham atau anggota dari perusahaan itu sendiri. Jadi bukan direktur yang menunjuk atau memilih auditornya. Sedangkan kepada AS di sini persyaratan dalam Undang-Undang AS 1993 untuk akun yang diaudit terkait dengan saham yang baru diterbitkan dibawa ke dalam Undang-Undang AS 1934 untuk penjualan saham yang ada antar negara bagian menurut O'Connor 2004 melaporkan bahwa karena Undang-Undang AS 1933 membiarkan terbuka tentang siapa yang akan memperkerjakan dan menetapkan kompensasi untuk auditor, tanggung jawab ini jatuh pada manajemen dan atau dewan direksi. Jadi berbeda dengan yang ada pada Inggris. Jadi kalau Inggris tadi dapat untuk auditornya ditunjuk oleh pemegang saham atau anggota, sedangkan di Inggris ditunjuk oleh dewan direksi atau manajemen, sehingga lebih bersifat kalau Inggris internal, kalau untuk O'Connor eksternal. Dan di sini daripada untuk menghilangkan konflik kepentingan untuk auditor dan direktur yang dibuat oleh aturan yang diamanatkan oleh SEC telah memperburuk masalah dengan mengabadikan dalam undang-undang seperti yang dicatat oleh Romano 2004. Pembelajaran literatur yang tersedia ketika Kongres membuat undang-undang adalah bahwa ketentuan tata kelola perusahaan SOX tidak dipahami dengan baik. Lingkungan politik menjelaskan mengapa Kongres akan memberlakukan undang-undang dengan cara dan tujuan yang tidak sesuai, dan perusahaan yang terdaftar di negara lain agar sekuritasnya diperdagangkan di Amerika Serikat mengadopsi arsitektur atau audit yang AS. Selanjutnya, Mbak Nan. Selanjutnya, alasan mengapa negara-negara lain atau negara yang ada di dunia ini lebih memilih untuk praktik audit AS. Yang pertama adalah melihat Amerika Serikat sebagai role model untuk ekonomi berbasis pasar. Kita tahu bahwa Amerika merupakan salah satu pasar yang paling berpengaruh di dunia atau role model di dunia, sehingga dia menjadi acuan dari negara-negara lain. Kemudian yang kedua di sini prinsip tata kelola perusahaan OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan mengikuti praktek US, sehingga negara-negara lain juga disarankan atau mereka lebih prior untuk menggunakan prinsip dari audit AS. Yang ketiga adalah
Lembaga pemeringkat tata kelola perusahaan biasanya mendasarkan metrik mereka pada prinsip seperti OECD, menciptakan kekuatan pasar bagi perusahaan di luar Amerika Serikat untuk mengadopsi praktik AS. Kemudian yang keempat di sini, ukuran dan pengaruh pasar AS memberikan insentif praktis. Dan yang kelima adalah banyak dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan lembaga keuangan serta bantuan internasional dan bilateral lainnya menyebarkan dan mendorong apa yang disebut pemerintah yang baik dengan menggunakan prinsip AS atau OECD, sehingga mendorong negara-negara lain secara internasional untuk menerapkan praktik dari audit AS sendiri. Kemudian yang terakhir di sini, pengaruh keenam merupakan salah satu pengaruh yang paling berbahaya di antara pengaruh yang lain. Karena di sini adalah kehadiran dan tindakan perusahaan akuntansi internasional yang besar. Yang dimaksud di sini adalah ketika adanya suatu kerjasama antar perusahaan A dan perusahaan X, walaupun mereka andaikan perusahaan A adalah Finlandia dan perusahaan B adalah Thailand, dan Finlandia menggunakan audit berpraktik seperti di AS, maka mau tidak mau mereka akuntansi internasional di sini menggunakan berbasis Amerika Serikat. Kemudian selain itu praktik dari audit Amerika Serikat ini memang seperti yang ada pada catatan Hatherley 1995, keyakinan bahwa praktik yang ada mewakili tatanan ilmiah, memberikan dasar bahwa AS di sini patut untuk dijadikan acuan di seluruh dunia. Selanjutnya Mbak Nadia. Di sini evolusi yang selanjutnya adalah komite audit Inggris yang berkonflik. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan adanya perbedaan antara siapa penunjuk dari auditor sendiri. Kalau AS tadi ditunjuk oleh direktur atau dewan direksi, sedangkan kalau untuk dari Inggris dia ditunjuk oleh pemegang saham ataupun anggota. Kemudian namun ada sisi lain, laporan audit disiapkan untuk anggota tetapi tidak untuk direktur seperti di Amerika Serikat. Perbedaan lainnya adalah bahwa di Inggris, di sini bahwa di Inggris, laporan neraca laba rugi tersebut diaudit bukan hanya laporan keuangan seperti di Amerika Serikat. Hal ini memungkinkan audit AS menjadi lebih superficial dalam ruang lingkupnya, terutama bila materialitas menjadi kriteria. Kemudian karena adanya perbedaan antara atau konflik antara Inggris dan AS sendiri, kemudian dalam penilaian House of Lords atau Lord Justice Oliver Cromwell pada tahun 1990 mengajukan pertanyaan retoris berikut. Sebenarnya pernyataan retoris ini lebih ditujukan kepada negara Inggris. Apa sebetulnya tujuan mengadakan pertemuan tahunan dan apa tujuan direktur menyajikan akun untuk diaudit? Kemudian dia menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menunjukkan sebagai berikut. Ini adalah satu-satunya kesempatan di setiap tahun di mana Badan Umum Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mempertimbangkan, mengkritik, dan memberikan komentar atas tindakan Dewan Urusan Perusahaan untuk memberikan suara atas rekomendasi direksi mengenai dividen untuk menyetujui atau tidak menyetujui remunerasi direktur dan jika dianggap diinginkan untuk menghapus, mengganti semua atau sebagian dari direktur. Merupakan fungsi auditor untuk memastikan sejauh mana mungkin bahwa informasi keuangan mengenai perusahaan atau urusan perusahaan yang disiapkan oleh direksi secara akurat mencerminkan posisi perusahaan untuk pertama melindungi perusahaan itu sendiri dari konsekuensi kesalahan yang tidak terdeteksi atau mungkin melakukan kesalahan dengan misalnya mengumumkan dividen dari modal. Dan yang kedua di sini untuk melawan argumen bahwa di sini tujuan audit adalah menginformasikan investor tentang nilai ekonomi perusahaan. Lord Oliver Cromwell 1990 melanjutkan dengan menyatakan ketidakkepercayaannya bahwa badan legislatif dalam memberlakukan ketentuan dengan jelas bertujuan terutama untuk melindungi perusahaan dan kendali yang diinformasikan oleh badan pemiliknya. Dapat juga diilhami oleh pertimbangan untuk publik pada umumnya dan investor pasar pada khususnya. Kemudian selanjutnya Mbak Nan. Di sini yang terakhir adalah ketidakpastian independensi audit. Seperti yang dicatat oleh Safiro pada tahun 2005, auditor tidak bisa independen dari direktur yang mereka nilai karena arsitektur hukum perusahaan Anglo-pun memuat hal yang tidak mungkin. Anglo-pun di sini merupakan kumpulan-kumpulan negara Anglo.
Kemudian praktik ini tidak dapat diubah dengan menggambarkan beberapa direktur sebagai independen dan menggunakannya untuk mengontrol auditor, karena laporan keuangan meminta semua direktur bertanggung jawab. Proses pembentukan komite audit direktur baik di Amerika Serikat maupun di Inggris saya memperburuk konflik. Komite audit memberikan dasar yang lebih intim dan sering untuk mengikat audit eksternal dengan direktur daripada pemegang saham yang menggunakan informasi tersebut. Kemudian laporan FACG pada tahun 1992 merekomendasikan interaksi yang lebih besar antara auditor dan direktur ketika menyatakan bahwa auditor eksternal biasanya harus menghadiri rapat komite audit, begitu juga direktur keuangan. Kemudian Basserman Morgan pada tahun 1997 mengidentifikasi 5 alasan kegagalan audit eksternal yang relevan baik di Amerika Serikat maupun di Inggris. Hasilnya konsisten dengan eksperimen sebelumnya oleh migrannya menjelaskan bagaimana orang baik dapat melakukan hal-hal buruk, seperti yang terjadi di Jerman Nazi dengan pembantaian My Lai. Kemudian Basserman et al. Pada tahun 1997 dan 2002 menunjukkan bahwa auditor secara tidak sadar menjadi agen direktur saat mereka dipekerjakan oleh mereka. Jadi yang dimaksud di sini mereka bisa berperan seperti antagonis atau seperti mereka yang mengolah direkturnya. Direksi pada gilirannya menjadi alat koalisi internal di mana manajemen adalah anggota koalisi dominan. Dallas 1998. Kemudian auditor menjadi agen manajemen untuk menggantikan tujuan menunjuk auditor. Kemudian ada upaya untuk menyangkal konflik kepentingan yang dibuat oleh pengaturan saat ini. Perusahaan audit dan direktur besar telah mengembangkan mitos yang mementingkan diri sendiri bahwa peran auditor eksternal bukan hanya untuk memeriksa perusahaan dan direktur, melainkan untuk memeriksa manajemen. Hal ini menyebabkan apa yang digambarkan oleh Rodriguez pada tahun 2007 sebagai velvetization menunjuk apa yang disebut direktur independen. Kemudian apa sih sebetulnya direktur yang dimaksud dengan peran direktur independen? Seperti yang dikatakan oleh Rodriguez pada tahun 2007, menurut kebijaksanaan konvensional, Dewan Direksi Independen Supermajority adalah struktur tata kelola perusahaan yang ideal, namun perdebatannya terus berlanjut. Bukti empiris menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak meningkatkan kinerja perusahaan. Bahkat dan Black pada tahun 2002 memberikan salah satu sumber bukti empiris tersebut. Rodriguez menunjukkan bahwa konsep Shock tentang independensi direktur mewakili konsep independen yang secara fundamental berbeda daripada yang ditetapkan oleh Delaware Law Clerk. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian independensi audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.